Syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023, siapkan dokumennya. Pemerintah berencana akan menghapuskan status tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Meski begitu, pemerintah tetap memberi peluang terhadap tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Terdapat sejumlah syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023. Persyaratan tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS ini sesuai dengan PP 48/2005. Dalam pasal 8 PP nomor 48/2005 yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, secara jelas menegaskan dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Ketentuan honorer dihapuskan tersebut juga termaktub dalam pasal 96 PP No 49/2018 terkait manajemen PPPK. Instansi pemerintah juga akan diberikan kesempatan serta batas waktu hingga tahun 2023, untuk dapat menyelesaikan permasalahan mengenai tenaga honorer yang diatur oleh PP. Lantas apa saja syarat tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi CPNS pada tahun 2023? Syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023. Berikut sejumlah syarat agar tenaga honorer bisa diangkat CPNS pada 2023 mendatang. 1. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun ataupun lebih secara terus-menerus. 2. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. 3. Tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun dengan masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus. 4. Tenaga honorer berusia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Sementara, proses pengangkatan akan diprioritaskan untuk tenaga honorer dengan usia yang paling tinggi ataupun masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa kerja tidak akan diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang sudah ataupun sedang bertugas di sebuah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Hal ini berlaku selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun ARTA bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal selama 5 tahun. Maka mereka akan diangkat menjadi PNS ataupun PPPK setelah lulus tahap seleksi. Berdasarkan PP 48/2005 dijelaskan, seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan dan juga kompetensi. Seleksi tersebut akan berlaku untuk semua honorer yang ingin diangkat menjadi PNS atau PPPK. Mereka juga harus mengisi atau menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan maupun kepemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya akan terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaannya disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Syarat dokumen mendaftar CPNS 2023. Selain syarat umum, terdapat beberapa syarat dokumen yang harus disiapkan saat mendaftar CPNS 2023. Antara lain sebagai berikut. 1. Scan pas foto dengan latar belakang merah, ukuran maksimal 200 kilobit format JPEG atau JPG. 2. Scan swafoto dengan ukuran maksimal 200 kilobit format JPEG JPG. Harus jelas, tidak blur dan juga tidak miring. 3. Scan KTP dengan ukuran maksimal 200 kilobit format JPEG JPG. 4. Scan surat lamaran dengan ukuran maksimal 300 kilobit format PDF. 5. Scan ijazah dan serdik STR dengan ukuran maksimal 800 kilobit format PDF. 6. Scan transkrip nilai dengan ukuran maksimal 500 kilobit format PDF. 7. Scan dokumen pendukung lainnya dengan ukuran maksimal 800 kilobit format PDF. Demikian tadi ulasan mengenai syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023. Bagi Anda yang masih menjadi tenaga honorer, mulai sekarang Anda bisa menyiapkan beberapa syarat yang disebutkan di atas. Pendataan bermasalah, Komisi 2 DPR akan bentuk pansus tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR Rigus Pardi Gaus mengatakan pendataan tenaga honorer antara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan pemerintah daerah masih belum jelas. Ini terlihat dari hasil kunjungan kerja Komisi 2 DPR ke Kabupaten Tangerang pada Rabu, tanggal 8 November tahun 2022.
Terungkap masih terdapat 146 orang yang telah terdata BKN ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Buspardi meyakini kejadian serupa juga terjadi di sejumlah pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sehingga harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti. Apalagi jumlah tenaga honorer di Indonesia cukup besar, maka diperlukan perhitungan yang teliti dan matang agar nantinya tidak akan menimbulkan masalah baru, tambahnya. Dia menjelaskan pendataan tenaga non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Namun, hal itu bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai data dasar. Menurut Buspardi, apabila pendataan tenaga honorer non-ASN belum selesai, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB perlu meninjau ulang implementasi Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK, yang akan menghapus tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan laporan pada tahap prafinalisasi, tenaga non-ASN yang terinput sebanyak 2.215.542 orang, terdiri atas 335.639 orang di instansi pusat dan 1.879.903 orang di instansi daerah, jelasnya. Buspardi menyebutkan terdapat 590 instansi pemerintah yang mengikuti pendataan tenaga non-ASN. 66 diantaranya merupakan instansi pusat dan 524 instansi daerah. Oleh karena itu, menurut dia, data seluruh daerah harus diselesaikan dan dilakukan sinkronisasi dengan data BKN. Komisi 2 DPR RI akan segera membentuk panitia khusus Pansus Tenaga Honorer yang anggotanya terdiri atas lintas komisi terkait, ujar Buspardi. Berbagai aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat terkait permasalahan tenaga honorer harus dibahas secara komprehensif sebelum keputusan penghapusan tenaga honorer dilaksanakan. Hasil pendataan tenaga honorer, ini jumlah yang dihimpun Kemenpar. Sebanyak 2.113.158 data pegawai non-ASN atau tenaga honorer telah dihimpun pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenpar, melalui portal pendataan BKN per tanggal 30 September tahun 2022 pukul 7.10. Jumlah tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Karenanya Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN. Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN, ujar Azwar Anas seperti dilansir laman resmi Kemenpar. Azwar Anas juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing. Terima kasih kepada PPK instansi pusat dan daerah yang telah melakukan pendataan di instansi masing-masing, pungkasnya. 6 syarat dan kriteria pendataan pegawai non-ASN, honorer wajib tahu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memulai pendataan pegawai non-PNS atau honorer baik di instansi pusat maupun daerah. Pendataan ini ditujukan bagi tenaga honorer kategori 2 THK2, yakni tenaga honorer yang penghasilan upah gajinya dibayarkan dari non-APBN atau non-APBD seperti melalui BP3, dana komite sekolah, dan lain sebagainya. Syarat dan kriteria pendataan pegawai honorer adalah sebagai berikut. 1. Berstatus tenaga honorer kategori 2 THK2, yang terdaftar dalam database BKN. 2. Pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pembayaran gaji menggunakan APBN instansi pusat dan APBD instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang, jasa, individu ataupun pihak ketiga. 4. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 5. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 6.
Masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN. Setelah memenuhi ke-6 syarat di atas, pegawai honorer bisa melakukan pendataan pegawai. Pendataan dilakukan oleh dua pihak yakni instansi tempat bekerja dan pendaftar secara individu dengan memasukkan data diri. Alurnya instansi mendaftarkan terlebih dahulu baru tenaga honorer bisa memasukkan data diri. Pendaftaran oleh instansi dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Operator instansi memasukkan data tenaga honorer dalam portal pendataan BKN. Tenaga non-ASN yang bisa dimasukkan datanya adalah mereka yang memenuhi syarat. 2. Setelah data dimasukkan oleh operator, tenaga honorer bisa melengkapi data tersebut dalam pendaftaran individu. 3. Setelah proses yang dilakukan individu selesai, instansi wajib kembali melakukan verifikasi dan validasi terhadap data terbaru yang diinput. Instansi juga wajib melakukan finalisasi data. 4. Instansi wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai tahap akhir pendataan tenaga non-ASN. Setelah langkah pertama dilakukan instansi, tenaga honorer dapat melengkapi data dengan langkah-langkah berikut. 1. Buat akun pendataan non-ASN. 2. Lakukan registrasi agar bisa memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja. 3. Data yang telah diinput kemudian dicetak dalam resume yang juga berlaku sebagai kartu pendataan non-ASN. 4. Proses di atas bisa dilengkapi oleh individu sebelum instansi melakukan finalisasi data. Pembuatan akun pendataan non-ASN. Pembuatan akun pendataan dilakukan tenaga honorer sebagai langkah pertama sebelum memasukkan data. Pembuatan akun dilakukan melalui link https://pendataan-nonas.bkn.go.id. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Buka link https://daftar-hubung-pendataan-nonas.bkn.go.id-akun. 2. Isi data diri berupa NIK, nomor KK, tanggal lahir, email aktif dan nomor ponsel aktif. 3. Unggah dokumen yang diperlukan sesuai petunjuk. 4. Pastikan semua informasi yang diunggah benar kemudian kunci dan cetak kartu informasi pendaftaran. 5. Login kembali dengan akun yang telah dibuat lewat link https://daftar-hubung-pendataan-nonas.bkn.go.id-login. 6. Isi biodata tambahan sesuai kolom tertera. 7. Lengkapi data riwayat termasuk bukti pembayaran gaji dan SK jabatan. 8. Teliti kembali semua data yang diunggah sebelum dikunci. 9. Cetak kartu pendataan. Jika ada kendala dalam pembuatan akun, tenaga honorer dapat mengakses bantuan melalui https://helpdesk.bkn.go.id/pendataan-NS. Username pada aplikasi menggunakan NIK. Hore, bagi tenaga honorer diganti jadi pekerja outsourcing gajinya bisa lebih sejahtera. Rencana pemerintah untuk tenaga honorer pada tahun 2023 akan dihapus, untuk profesi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Penghapusan honorer ini diamanatkan oleh Menpan RB, Cahyokumolo tertanggal 31 Mei tahun 2022 melalui Surat Edaran Nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022. Amanat ini harus dijalankan para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan tidak merekrut pegawai non-ASN atau honorer di tahun 2022. Karena pada tanggal 28 November tahun 2023 tenaga honorer akan dihapus. Mengacu UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6, pegawai ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Dalam aturan itu tenaga honorer tidak termasuk. Maka Menpan RB meminta PPK melakukan pendataan non-ASN atau honorer dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor B-1511-M.SM, pukul 1/2022. Dalam pendaftaran CPNS 2022 dan PPPK 2022 ada syarat honorer yang diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti program tersebut, yakni mendapat gaji dengan bersumber dari APBN, untuk instansi pemerintah pusat dan APBD untuk instansi pemerintah daerah, serta bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga.
Untuk sumber gaji honorer yang berprofesi sebagai pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan bukan dari APBN dan APBD serta besarannya pun tidak jelas. Karena tidak ada peraturan undang-undang yang mengaturnya. Sehingga, tidak ada harapan untuk dapat menjadi CPNS 2022 atau PPPK 2022. Lantas bagaimana nasib honorer 2023, khususnya bagi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan? Mengacu dalam Surat Edaran Nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 pada poin ke-6, Menpan RB menyebutkan, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Meskipun tidak memiliki kesempatan untuk ikut dalam pendaftaran CPNS dan PPPK 2022, tenaga honorer berprofesi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan masih bisa bekerja. Tapi dialihkan menjadi tenaga alih daya sistem outsourcing. Maka dengan sistem outsourcing tingkat kesejahteraan dari segi gaji pun akan menjanjikan. Diawali dengan proses perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan alih daya, perekrutan ini sama dengan perekrutan pekerja pada umumnya. Namun ada yang membedakan dalam perekrutan ini, yakni melalui perantara perusahaan alih daya, bukan secara langsung oleh perusahaan tempat bekerja. Setelah pekerja lulus dalam seleksi di perusahaan alih daya maka langkah selanjutnya akan dikirimkan ke perusahaan yang membutuhkan pekerja. Sehingga dalam segi status pekerja tercantum pekerja outsourcing, bukan pekerja perusahaan tempat ia bekerja. Jika mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 18, pekerja outsourcing yang siap untuk dipekerjakan akan terikat dengan perjanjian kerja antara pekerja pihak pertama dan perusahaan alih daya pihak kedua. Perjanjian kerja ini dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT. PKWT maupun PKWTT dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak pekerja dan perusahaan alih daya. Dalam PKWTT sangat harus dicantumkan secara jelas soal waktu kapan pekerja outsourcing dimulai dan berakhir. PKWT untuk pekerjaan ini bersifat musiman atau pekerjaan yang sifatnya masih dalam tahap percobaan. Untuk soal perlindungan, pemberian upah, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul terhadap pekerja outsourcing akan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66, pekerja outsourcing tidak boleh menjalankan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Mereka hanya boleh menjalankan kegiatan jasa penunjang. Lantas bagaimana dengan gajinya? Jika mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 16 maka besaran uang kompensasi yang diberikan adalah sesuai dengan masa PKWT. PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan uang kompensasi sebesar 1 bulan gaji. Kalau PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, maka dihitung secara proporsional, yakni masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional yaitu masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Meski ada tunjangan namun hal itu bersifat tidak wajib. Besaran gaji pekerja outsourcing adalah minimal setara dengan UMR yang sesuai dengan daerah masing-masing, dan itu terdiri dari gaji pokok dan tanpa tunjangan tetap. Dengan demikian, kesejahteraan tenaga honorer yang dialihkan menjadi pekerja outsourcing maka lebih terjamin, karena besaran gaji yang didapat diatur melalui peraturan pemerintah dengan besaran minimal UMR. Syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023, siapkan dokumennya. Pemerintah berencana akan menghapuskan status tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Meski begitu, pemerintah tetap memberi peluang terhadap tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS. Terdapat sejumlah syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023.
Persyaratan tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS ini sesuai dengan PP 48/2005. Dalam pasal 8 PP nomor 48/2005 yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, secara jelas menegaskan dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Ketentuan honorer dihapuskan tersebut juga termaktub dalam pasal 96 PP No 49/2018 terkait manajemen PPPK. Instansi pemerintah juga akan diberikan kesempatan serta batas waktu hingga tahun 2023, untuk dapat menyelesaikan permasalahan mengenai tenaga honorer yang diatur oleh PP. Lantas apa saja syarat tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi CPNS pada tahun 2023? Syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023. Berikut sejumlah syarat agar tenaga honorer bisa diangkat CPNS pada 2023 mendatang. 1. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun ataupun lebih secara terus-menerus. 2. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. 3. Tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun dengan masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus. 4. Tenaga honorer berusia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Sementara, proses pengangkatan akan diprioritaskan untuk tenaga honorer dengan usia yang paling tinggi ataupun masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa kerja tidak akan diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang sudah ataupun sedang bertugas di sebuah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Hal ini berlaku selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun ART bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal selama 5 tahun. Maka mereka akan diangkat menjadi PNS ataupun PPPK setelah lulus tahap seleksi. Berdasarkan PP 48/2005 dijelaskan, seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan dan juga kompetensi. Seleksi tersebut akan berlaku untuk semua honorer yang ingin diangkat menjadi PNS atau PPPK. Mereka juga harus mengisi atau menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan maupun kepemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya akan terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaannya disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Syarat dokumen mendaftar CPNS 2023. Selain syarat umum, terdapat beberapa syarat dokumen yang harus disiapkan saat mendaftar CPNS 2023. Antara lain sebagai berikut. 1. Scan pas foto dengan latar belakang merah, ukuran maksimal 200 kilobit format JPEG atau JPG. 2. Scan swafoto dengan ukuran maksimal 200 kilobit format JPEG JPG. Harus jelas, tidak blur dan juga tidak miring. 3. Scan KTP dengan ukuran maksimal 200 kilobit format JPEG JPG. 4. Scan surat lamaran dengan ukuran maksimal 300 kilobit format PDF. 5. Scan ijazah dan serdik STR dengan ukuran maksimal 800 kilobit format PDF. 6. Scan transkrip nilai dengan ukuran maksimal 500 kilobit format PDF. 7. Scan dokumen pendukung lainnya dengan ukuran maksimal 800 kilobit format PDF. Demikian tadi ulasan mengenai syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023. Bagi Anda yang masih menjadi tenaga honorer, mulai sekarang Anda bisa menyiapkan beberapa syarat yang disebutkan di atas. Pendataan bermasalah, Komisi 2 DPR akan bentuk pansus tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR RI Guspardi Gaus mengatakan pendataan tenaga honorer antara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan pemerintah daerah masih belum jelas. Ini terlihat dari hasil kunjungan kerja Komisi 2 DPR ke Kabupaten Tangerang pada Rabu, tanggal 8 November tahun 2022. Terungkap masih terdapat 146 orang yang telah terdata BKN ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guspardi meyakini kejadian serupa juga terjadi di sejumlah pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sehingga harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti. Apalagi jumlah tenaga honorer di Indonesia cukup besar. Maka, diperlukan perhitungan yang teliti dan matang agar nantinya tidak akan menimbulkan masalah baru, tambahnya.
Dia menjelaskan pendataan tenaga non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Namun, hal itu bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai data dasar. Menurut Gus Pardi, apabila pendataan tenaga honorer non-ASN belum selesai, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB perlu meninjau ulang implementasi Peraturan Pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK, yang akan menghapus tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan laporan pada tahap prafinalisasi, tenaga non-ASN yang terinput sebanyak 2.215.542 orang, terdiri atas 335.639 orang di instansi pusat dan 1.879.903 orang di instansi daerah, jelasnya. Gus Pardi menyebutkan terdapat 590 instansi pemerintah yang mengikuti pendataan tenaga non-ASN. 66 diantaranya merupakan instansi pusat dan 524 instansi daerah. Oleh karena itu, menurut dia, data seluruh daerah harus diselesaikan dan dilakukan sinkronisasi dengan data BKN. Komisi 2 DPR RI akan segera membentuk panitia khusus Pansus Tenaga Honorer yang anggotanya terdiri atas lintas komisi terkait, ujar Gus Pardi. Berbagai aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat terkait permasalahan tenaga honorer harus dibahas secara komprehensif sebelum keputusan penghapusan tenaga honorer dilaksanakan. Hasil pendataan tenaga honorer, ini jumlah yang dihimpun Kemenparp. Sebanyak 2.113.158 data pegawai non-ASN atau tenaga honorer telah dihimpun pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenparp melalui portal pendataan BKN per tanggal 30 September tahun 2022 pukul 7.10. Jumlah tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Karenanya Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN. Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN, ujar Azwar Anas seperti dilansir laman resmi Kemenparp. Azwar Anas juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing. Terima kasih kepada PPK instansi pusat dan daerah yang telah melakukan pendataan di instansi masing-masing, pungkasnya. 6 syarat dan kriteria pendataan pegawai non-ASN, honorer wajib tahu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memulai pendataan pegawai non-PNS atau honorer baik di instansi pusat maupun daerah. Pendataan ini ditujukan bagi tenaga honorer kategori 2 THK2, yakni tenaga honorer yang penghasilan upah gajinya dibayarkan dari non-APBN atau non-APBD seperti melalui BP3, dana komite sekolah, dan lain sebagainya. Syarat dan kriteria pendataan pegawai honorer adalah sebagai berikut. 1. Berstatus tenaga honorer kategori 2 THK2, yang terdaftar dalam database BKN. 2. Pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pembayaran gaji menggunakan APBN instansi pusat dan APBD instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang, jasa, individu ataupun pihak ketiga. 4. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 5. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 6. Masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN. Setelah memenuhi ke-6 syarat di atas, pegawai honorer bisa melakukan pendataan pegawai. Pendataan dilakukan oleh dua pihak yakni instansi tempat bekerja dan pendaftar secara individu dengan memasukkan data diri. Alurnya instansi mendaftarkan terlebih dahulu baru tenaga honorer bisa memasukkan data diri. Pendaftaran oleh instansi dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1.
Operator instansi memasukkan data tenaga honorer dalam portal pendataan BKN. Tenaga non-ASN yang bisa dimasukkan datanya adalah mereka yang memenuhi syarat. 2. Setelah data dimasukkan oleh operator, tenaga honorer bisa melengkapi data tersebut dalam pendaftaran individu. 3. Setelah proses yang dilakukan individu selesai, instansi wajib kembali melakukan verifikasi dan validasi terhadap data terbaru yang diinput. Instansi juga wajib melakukan finalisasi data. 4. Instansi wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai tahap akhir pendataan tenaga non-ASN. Setelah langkah pertama dilakukan instansi, tenaga honorer dapat melengkapi data dengan langkah-langkah berikut. 1. Buat akun pendataan non-ASN. 2. Lakukan registrasi agar bisa memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja. 3. Data yang telah diinput kemudian dicetak dalam resume yang juga berlaku sebagai kartu pendataan non-ASN. 4. Proses di atas bisa dilengkapi oleh individu sebelum instansi melakukan finalisasi data. Pembuatan akun pendataan non-ASN. Pembuatan akun pendataan dilakukan tenaga honorer sebagai langkah pertama sebelum memasukkan data. Pembuatan akun dilakukan melalui link https://pendataan-hubung-nonas.bkn.go.id. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Buka link https://daftar-hubung pendataan-hubung-nonas.bkn.go.id-akun. 2. Isi data diri berupa NIK, nomor KK, tanggal lahir, email aktif dan nomor ponsel aktif. 3. Unggah dokumen yang diperlukan sesuai petunjuk. 4. Pastikan semua informasi yang diunggah benar kemudian kunci dan cetak kartu informasi pendaftaran. 5. Login kembali dengan akun yang telah dibuat lewat link https://daftar-hubung-nonas.bkn.go.id-login. 6. Isi biodata tambahan sesuai kolom tertera. 7. Lengkapi data riwayat termasuk bukti pembayaran gaji dan SK jabatan. 8. Teliti kembali semua data yang diunggah sebelum dikunci. 9. Cetak kartu pendataan. Jika ada kendala dalam pembuatan akun, tenaga honorer dapat mengakses bantuan melalui https://helpdesk.bkn.go.id-pendataan-. Username pada aplikasi menggunakan NIK. Hore, bagi tenaga honorer diganti jadi pekerja outsourcing gajinya bisa lebih sejahtera. Rencana pemerintah untuk tenaga honorer pada tahun 2023 akan dihapus, untuk profesi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Penghapusan honorer ini diamanatkan oleh Menpan RB, Cahyokumolo tertanggal 31 Mei tahun 2022 melalui Surat Edaran Nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022. Amanat ini harus dijalankan para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan tidak merekrut pegawai non-ASN atau honorer di tahun 2022. Karena pada tanggal 28 November tahun 2023 tenaga honorer akan dihapus. Mengacu UU ASN nomor 5 tahun 2014 pasal 6, pegawai ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Dalam aturan itu tenaga honorer tidak termasuk. Maka Menpan RB meminta PPK melakukan pendataan non-ASN atau honorer dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor B-1511-M.SM, pukul 1, 2022. Dalam pendaftaran CPNS 2022 dan PPPK 2022 ada syarat honorer yang diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti program tersebut, yakni mendapat gaji dengan bersumber dari APBN, untuk instansi pemerintah pusat dan APBD untuk instansi pemerintah daerah, serta bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Untuk sumber gaji honorer yang berprofesi sebagai pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan bukan dari APBN dan APBD serta besarannya pun tidak jelas. Karena tidak ada peraturan undang-undang yang mengaturnya. Sehingga, tidak ada harapan untuk dapat menjadi CPNS 2022 atau PPPK 2022. Lantas bagaimana nasib honorer 2023, khususnya bagi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan?
Mengacu dalam Surat Edaran Nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 pada poin ke-6, Menpan RB menyebutkan, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Meskipun tidak memiliki kesempatan untuk ikut dalam pendaftaran CPNS dan PPPK 2022, tenaga honorer berprofesi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan masih bisa bekerja, tapi dialihkan menjadi tenaga alih daya sistem outsourcing. Maka dengan sistem outsourcing tingkat kesejahteraan dari segi gaji pun akan menjanjikan. Diawali dengan proses perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan alih daya, perekrutan ini sama dengan perekrutan pekerja pada umumnya. Namun ada yang membedakan dalam perekrutan ini, yakni melalui perantara perusahaan alih daya, bukan secara langsung oleh perusahaan tempat bekerja. Setelah pekerja lulus dalam seleksi di perusahaan alih daya maka langkah selanjutnya akan dikirimkan ke perusahaan yang membutuhkan pekerja. Sehingga dalam segi status pekerja tercantum pekerja outsourcing, bukan pekerja perusahaan tempat ia bekerja. Jika mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 18, pekerja outsourcing yang siap untuk dipekerjakan akan terikat dengan perjanjian kerja antara pekerja pihak pertama dan perusahaan alih daya pihak kedua. Perjanjian kerja ini dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT. PKWT maupun PKWTT dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak pekerja dan perusahaan alih daya. Dalam PKWTT sangat harus dicantumkan secara jelas soal waktu kapan pekerja outsourcing dimulai dan berakhir. PKWT untuk pekerjaan ini bersifat musiman atau pekerjaan yang sifatnya masih dalam tahap percobaan. Untuk soal perlindungan, pemberian upah, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul terhadap pekerja outsourcing akan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66, pekerja outsourcing tidak boleh menjalankan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Mereka hanya boleh menjalankan kegiatan jasa penunjang. Lantas bagaimana dengan gajinya? Jika mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 16 maka besaran uang kompensasi yang diberikan adalah sesuai dengan masa PKWT. PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan uang kompensasi sebesar 1 bulan gaji. Kalau PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, maka dihitung secara proporsional, yakni masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional yaitu masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Meski ada tunjangan namun hal itu bersifat tidak wajib. Besaran gaji pekerja outsourcing adalah minimal setara dengan UMR yang sesuai dengan daerah masing-masing, dan itu terdiri dari gaji pokok dan tanpa tunjangan tetap. Dengan demikian, kesejahteraan tenaga honorer yang dialihkan menjadi pekerja outsourcing maka lebih terjamin, karena besaran gaji yang didapat diatur melalui peraturan pemerintah dengan besaran minimal UMR. Syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023, siapkan dokumennya. Pemerintah berencana akan menghapuskan status tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Meski begitu, pemerintah tetap memberi peluang terhadap tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS. Terdapat sejumlah syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023. Persyaratan tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS ini sesuai dengan PP 48/2005. Dalam Pasal 8 PP Nomor 48/2005 yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, secara jelas menegaskan dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Ketentuan honorer dihapuskan tersebut juga termaktub dalam Pasal 96 PP No 49/2018 terkait manajemen PPPK.
Instansi pemerintah juga akan diberikan kesempatan serta batas waktu hingga tahun 2023, untuk dapat menyelesaikan permasalahan mengenai tenaga honorer yang diatur oleh PP. Lantas apa saja syarat tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi CPNS pada tahun 2023? Syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023. Berikut sejumlah syarat agar tenaga honorer bisa diangkat CPNS pada 2023 mendatang. 1. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun ataupun lebih secara terus-menerus. 2. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. 3. Tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun dengan masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus. 4. Tenaga honorer berusia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Sementara, proses pengangkatan akan diprioritaskan untuk tenaga honorer dengan usia yang paling tinggi ataupun masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa kerja tidak akan diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang sudah ataupun sedang bertugas di sebuah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Hal ini berlaku selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun ARTA bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal selama 5 tahun. Maka mereka akan diangkat menjadi PNS ataupun PPPK setelah lulus tahap seleksi. Berdasarkan PP 48/2005 dijelaskan, seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan dan juga kompetensi. Seleksi tersebut akan berlaku untuk semua honorer yang ingin diangkat menjadi PNS atau PPPK. Mereka juga harus mengisi atau menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan maupun kepemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya akan terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaannya disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Syarat dokumen mendaftar CPNS 2023. Selain syarat umum, terdapat beberapa syarat dokumen yang harus disiapkan saat mendaftar CPNS 2023. Antara lain sebagai berikut. 1. Scan pas foto dengan latar belakang merah, ukuran maksimal 200 kilobit format JPEG atau JPG. 2. Scan swafoto dengan ukuran maksimal 200 kilobit format JPEG JPG. Harus jelas, tidak blur dan juga tidak miring. 3. Scan KTP dengan ukuran maksimal 200 kilobit format JPEG JPG. 4. Scan surat lamaran dengan ukuran maksimal 300 kilobit format PDF. 5. Scan ijazah dan serdik STR dengan ukuran maksimal 800 kilobit format PDF. 6. Scan transkrip nilai dengan ukuran maksimal 500 kilobit format PDF. 7. Scan dokumen pendukung lainnya dengan ukuran maksimal 800 kilobit format PDF. Demikian tadi ulasan mengenai syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023. Bagi Anda yang masih menjadi tenaga honorer, mulai sekarang Anda bisa menyiapkan beberapa syarat yang disebutkan di atas. Pendataan bermasalah, Komisi 2 DPR akan bentuk pansus tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus mengatakan pendataan tenaga honorer antara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan pemerintah daerah masih belum jelas. Ini terlihat dari hasil kunjungan kerja Komisi 2 DPR ke Kabupaten Tangerang pada Rabu, tanggal 8 November tahun 2022. Terungkap masih terdapat 146 orang yang telah terdata BKN ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gus Pardi meyakini kejadian serupa juga terjadi di sejumlah pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sehingga harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti. Apalagi jumlah tenaga honorer di Indonesia cukup besar, maka diperlukan perhitungan yang teliti dan matang agar nantinya tidak akan menimbulkan masalah baru, tambahnya. Dia menjelaskan pendataan tenaga non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Namun, hal itu bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai data dasar. Menurut Gus Pardi, apabila pendataan tenaga honorer non-ASN belum selesai,
maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB perlu meninjau ulang implementasi peraturan pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK yang akan menghapus tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan laporan pada tahap prafinalisasi, tenaga non-ASN yang terinput sebanyak 2.215.542 orang, terdiri atas 335.639 orang di instansi pusat dan 1.879.903 orang di instansi daerah, jelasnya. Buspardi menyebutkan terdapat 590 instansi pemerintah yang mengikuti pendataan tenaga non-ASN. 66 diantaranya merupakan instansi pusat dan 524 instansi daerah. Oleh karena itu, menurut dia, data seluruh daerah harus diselesaikan dan dilakukan sinkronisasi dengan data BKN. Komisi 2 DPR RI akan segera membentuk panitia khusus Pansus Tenaga Honorer yang anggotanya terdiri atas lintas komisi terkait, ujar Buspardi. Berbagai aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat terkait permasalahan tenaga honorer harus dibahas secara komprehensif sebelum keputusan penghapusan tenaga honorer dilaksanakan. Hasil pendataan tenaga honorer, ini jumlah yang dihimpun Kemenparp. Sebanyak 2.113.158 data pegawai non-ASN atau tenaga honorer telah dihimpun pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenparp melalui portal pendataan BKN per tanggal 30 September tahun 2022 pukul 7.10. Jumlah tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Karenanya Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN. Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN, ujar Azwar Anas seperti dilansir laman resmi Kemenparp. Azwar Anas juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing. Terima kasih kepada PPK instansi pusat dan daerah yang telah melakukan pendataan di instansi masing-masing, pungkasnya. 6 syarat dan kriteria pendataan pegawai non-ASN, honorer wajib tahu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memulai pendataan pegawai non-PNS atau honorer baik di instansi pusat maupun daerah. Pendataan ini ditujukan bagi tenaga honorer kategori 2 THK2, yakni tenaga honorer yang penghasilan upah gajinya dibayarkan dari non-APBN atau non-APBD seperti melalui BP3, dana komite sekolah, dan lain sebagainya. Syarat dan kriteria pendataan pegawai honorer adalah sebagai berikut. 1. Berstatus tenaga honorer kategori 2 THK2, yang terdaftar dalam database BKN. 2. Pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pembayaran gaji menggunakan APBN instansi pusat dan APBD instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang, jasa, individu ataupun pihak ketiga. 4. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 5. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 6. Masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN. Setelah memenuhi ke-6 syarat di atas, pegawai honorer bisa melakukan pendataan pegawai. Pendataan dilakukan oleh dua pihak yakni instansi tempat bekerja dan pendaftar secara individu dengan memasukkan data diri. Alurnya instansi mendaftarkan terlebih dahulu baru tenaga honorer bisa memasukkan data diri. Pendaftaran oleh instansi dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Operator instansi memasukkan data tenaga honorer dalam portal pendataan BKN. Tenaga non-ASN yang bisa dimasukkan datanya adalah mereka yang memenuhi syarat. 2. Setelah data dimasukkan oleh operator, tenaga honorer bisa melengkapi data tersebut dalam pendaftaran individu. 3. Setelah proses yang dilakukan individu selesai,
instansi wajib kembali melakukan verifikasi dan validasi terhadap data terbaru yang diinput. Instansi juga wajib melakukan finalisasi data. 4. Instansi wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai tahap akhir pendataan tenaga non-ASN. Setelah langkah pertama dilakukan instansi, tenaga honorer dapat melengkapi data dengan langkah-langkah berikut. 1. Buat akun pendataan non-ASN. 2. Lakukan registrasi agar bisa memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja. 3. Data yang telah diinput kemudian dicetak dalam resume yang juga berlaku sebagai kartu pendataan non-ASN. 4. Proses di atas bisa dilengkapi oleh individu sebelum instansi melakukan finalisasi data. Pembuatan akun pendataan non-ASN. Pembuatan akun pendataan dilakukan tenaga honorer sebagai langkah pertama sebelum memasukkan data. Pembuatan akun dilakukan melalui link https://pendataan-pendataan-nonas.bkn.go.id. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Buka link https://daftar-pendataan-nonas.bkn.go.id-akun. 2. Isi data diri berupa NIK, nomor KK, tanggal lahir, email aktif dan nomor ponsel aktif. 3. Unggah dokumen yang diperlukan sesuai petunjuk. 4. Pastikan semua informasi yang diunggah benar kemudian kunci dan cetak kartu informasi pendaftaran. 5. Login kembali dengan akun yang telah dibuat lewat link https://daftar-pendataan-nonas.bkn.go.id-login. 6. Isi biodata tambahan sesuai kolom tertera. 7. Lengkapi data riwayat termasuk bukti pembayaran gaji dan SK jabatan. 8. Teliti kembali semua data yang diunggah sebelum dikunci. 9. Cetak kartu pendataan. Jika ada kendala dalam pembuatan akun, tenaga honorer dapat mengakses bantuan melalui https://helpdesk.bkn.go.id/pendataan-NS. Username pada aplikasi menggunakan NIK. Hore, bagi tenaga honorer diganti jadi pekerja outsourcing gajinya bisa lebih sejahtera. Rencana pemerintah untuk tenaga honorer pada tahun 2023 akan dihapus, untuk profesi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Penghapusan honorer ini diamanatkan oleh Menpan RB, Cahyokumolo tertanggal 31 Mei tahun 2022 melalui Surat Edaran Nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022. Amanat ini harus dijalankan para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan tidak merekrut pegawai non-ASN atau honorer di tahun 2022. Karena pada tanggal 28 November tahun 2023 tenaga honorer akan dihapus. Mengacu UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6, pegawai ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Dalam aturan itu tenaga honorer tidak termasuk. Maka Menpan RB meminta PPK melakukan pendataan non-ASN atau honorer dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor B-1511-M.SM, pukul 1, 2022. Dalam pendaftaran CPNS 2022 dan PPPK 2022 ada syarat honorer yang diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti program tersebut. Yakni mendapat gaji dengan bersumber dari APBN, untuk instansi pemerintah pusat dan APBD untuk instansi pemerintah daerah. Serta bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Untuk sumber gaji honorer yang berprofesi sebagai pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan bukan dari APBN dan APBD serta besarannya pun tidak jelas. Karena tidak ada peraturan undang-undang yang mengaturnya. Sehingga, tidak ada harapan untuk dapat menjadi CPNS 2022 atau PPPK 2022. Lantas bagaimana nasib honorer 2023, khususnya bagi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan? Mengacu dalam Surat Edaran Nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 pada poin ke-6, Menpan RB menyebutkan, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan,
dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Meskipun tidak memiliki kesempatan untuk ikut dalam pendaftaran CPNS dan PPPK 2022, tenaga honorer berprofesi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan masih bisa bekerja. Tapi dialihkan menjadi tenaga alih daya sistem outsourcing. Maka dengan sistem outsourcing tingkat kesejahteraan dari segi gaji pun akan menjanjikan. Diawali dengan proses perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan alih daya, perekrutan ini sama dengan perekrutan pekerja pada umumnya. Namun ada yang membedakan dalam perekrutan ini, yakni melalui perantara perusahaan alih daya, bukan secara langsung oleh perusahaan tempat bekerja. Setelah pekerja lulus dalam seleksi di perusahaan alih daya maka langkah selanjutnya akan dikirimkan ke perusahaan yang membutuhkan pekerja. Sehingga dalam segi status pekerja tercantum pekerja outsourcing, bukan pekerja perusahaan tempat ia bekerja. Jika mengacu pada PP nomor 35 tahun 2021 pasal 18, pekerja outsourcing yang siap untuk dipekerjakan akan terikat dengan perjanjian kerja antara pekerja pihak pertama dan perusahaan alih daya pihak kedua. Perjanjian kerja ini dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT. PKWT maupun PKWTT dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak pekerja dan perusahaan alih daya. Dalam PKWTT sangat harus dicantumkan secara jelas soal waktu kapan pekerja outsourcing dimulai dan berakhir. PKWT untuk pekerjaan ini bersifat musiman atau pekerjaan yang sifatnya masih dalam tahap percobaan. Untuk soal perlindungan, pemberian upah, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul terhadap pekerja outsourcing akan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66, pekerja outsourcing tidak boleh menjalankan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Mereka hanya boleh menjalankan kegiatan jasa penunjang. Lantas bagaimana dengan gajinya? Jika mengacu pada PP Nomor 35 Tahun 2021 Pasal 16 maka besaran uang kompensasi yang diberikan adalah sesuai dengan masa PKWT. PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan uang kompensasi sebesar 1 bulan gaji. Kalau PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, maka dihitung secara proporsional, yakni masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional yaitu masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Meski ada tunjangan namun hal itu bersifat tidak wajib. Besaran gaji pekerja outsourcing adalah minimal setara dengan UMR yang sesuai dengan daerah masing-masing, dan itu terdiri dari gaji pokok dan tanpa tunjangan tetap. Dengan demikian, kesejahteraan tenaga honorer yang dialihkan menjadi pekerja outsourcing maka lebih terjamin, karena besaran gaji yang didapat diatur melalui peraturan pemerintah dengan besaran minimal UMR. Syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023, siapkan dokumennya. Pemerintah berencana akan menghapuskan status tenaga honorer pada tahun 2023 mendatang. Meski begitu, pemerintah tetap memberi peluang terhadap tenaga honorer menjadi calon pegawai negeri sipil CPNS. Terdapat sejumlah syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023. Persyaratan tenaga honorer bisa diangkat menjadi CPNS ini sesuai dengan PP 48/2005. Dalam pasal 8 PP nomor 48/2005 yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, secara jelas menegaskan dilarang untuk merekrut tenaga honorer. Ketentuan honorer dihapuskan tersebut juga termaktub dalam pasal 96 PP No 49/2018 terkait manajemen PPPK. Instansi pemerintah juga akan diberikan kesempatan serta batas waktu hingga tahun 2023, untuk dapat menyelesaikan permasalahan mengenai tenaga honorer yang diatur oleh PP. Lantas apa saja syarat tenaga honorer agar bisa diangkat menjadi CPNS pada tahun 2023? Syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023.
Berikut sejumlah syarat agar tenaga honorer bisa diangkat CPNS pada 2023 mendatang. 1. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 20 tahun ataupun lebih secara terus-menerus. 2. Tenaga honorer berusia maksimal 46 tahun dengan masa kerja 10 hingga 20 tahun secara terus-menerus. 3. Tenaga honorer berusia maksimal 40 tahun dengan masa kerja 5 hingga 10 tahun secara terus-menerus. 4. Tenaga honorer berusia maksimal 35 tahun dengan masa kerja 1 hingga 5 tahun secara terus-menerus. Sementara, proses pengangkatan akan diprioritaskan untuk tenaga honorer dengan usia yang paling tinggi ataupun masa pengabdian paling lama. Kriteria lama masa kerja tidak akan diberlakukan bagi pegawai honorer tenaga dokter yang sudah ataupun sedang bertugas di sebuah unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Hal ini berlaku selama mereka masih berusia di bawah 46 tahun ARTA bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal selama 5 tahun. Maka mereka akan diangkat menjadi PNS ataupun PPPK setelah lulus tahap seleksi. Berdasarkan PP 48/2005 dijelaskan, seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan dan juga kompetensi. Seleksi tersebut akan berlaku untuk semua honorer yang ingin diangkat menjadi PNS atau PPPK. Mereka juga harus mengisi atau menjawab beberapa pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan maupun kepemerintahan yang baik. Dalam pelaksanaannya akan terpisah dari pelamar umum. Daftar pertanyaannya disusun oleh tim koordinasi tingkat nasional. Syarat dokumen mendaftar CPNS 2023. Selain syarat umum, terdapat beberapa syarat dokumen yang harus disiapkan saat mendaftar CPNS 2023. Antara lain sebagai berikut. 1. Scan pas foto dengan latar belakang merah, ukuran maksimal 200 kilobit format JPEG atau JPG. 2. Scan swafoto dengan ukuran maksimal 200 kilobit format JPEG JPG. Harus jelas, tidak blur dan juga tidak miring. 3. Scan KTP dengan ukuran maksimal 200 kilobit format JPEG JPG. 4. Scan surat lamaran dengan ukuran maksimal 300 kilobit format PDF. 5. Scan ijazah dan serdik STR dengan ukuran maksimal 800 kilobit format PDF. 6. Scan transkrip nilai dengan ukuran maksimal 500 kilobit format PDF. 7. Scan dokumen pendukung lainnya dengan ukuran maksimal 800 kilobit format PDF. Demikian tadi ulasan mengenai syarat tenaga honorer bisa diangkat CPNS 2023. Bagi Anda yang masih menjadi tenaga honorer, mulai sekarang Anda bisa menyiapkan beberapa syarat yang disebutkan di atas. Pendataan bermasalah, Komisi 2 DPR akan bentuk pansus tenaga honorer. Anggota Komisi 2 DPR Gus Pardi Gaus mengatakan pendataan tenaga honorer antara Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan pemerintah daerah masih belum jelas. Ini terlihat dari hasil kunjungan kerja Komisi 2 DPR ke Kabupaten Tangerang pada Rabu, tanggal 8 November tahun 2022. Terungkap masih terdapat 146 orang yang telah terdata BKN ternyata tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Gus Pardi meyakini kejadian serupa juga terjadi di sejumlah pemerintah daerah di seluruh Indonesia, sehingga harus segera diselesaikan dan ditindaklanjuti. Apalagi jumlah tenaga honorer di Indonesia cukup besar, maka diperlukan perhitungan yang teliti dan matang agar nantinya tidak akan menimbulkan masalah baru, tambahnya. Dia menjelaskan pendataan tenaga non-ASN bukan untuk mengangkat tenaga non-ASN menjadi ASN tanpa tes. Namun, hal itu bertujuan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non-ASN di lingkungan instansi pemerintah pusat dan daerah sebagai data dasar. Menurut Gus Pardi, apabila pendataan tenaga honorer non-ASN belum selesai, maka Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB perlu meninjau ulang implementasi peraturan pemerintah PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja PPPK yang akan menghapus tenaga honorer pada tanggal 28 November tahun 2023. Sementara itu, berdasarkan laporan pada tahap prafinalisasi, tenaga non-ASN yang terinput sebanyak 2.215.542 orang,
terdiri atas 335.639 orang di instansi pusat dan 1.879.903 orang di instansi daerah, jelasnya. Buspardi menyebutkan terdapat 590 instansi pemerintah yang mengikuti pendataan tenaga non-ASN, 66 diantaranya merupakan instansi pusat dan 524 instansi daerah. Oleh karena itu, menurut dia, data seluruh daerah harus diselesaikan dan dilakukan sinkronisasi dengan data BKN. Komisi 2 DPR RI akan segera membentuk panitia khusus Pansus Tenaga Honorer yang anggotanya terdiri atas lintas komisi terkait, ujar Buspardi. Berbagai aspirasi yang disampaikan elemen masyarakat terkait permasalahan tenaga honorer harus dibahas secara komprehensif sebelum keputusan penghapusan tenaga honorer dilaksanakan. Hasil pendataan tenaga honorer, ini jumlah yang dihimpun Kemenparp. Sebanyak 2.113.158 data pegawai non-ASN atau tenaga honorer telah dihimpun pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kemenparp, melalui portal pendataan BKN per tanggal 30 September tahun 2022 pukul 7.10. Jumlah tersebut berasal dari 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. Karenanya Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas meminta kepada seluruh instansi untuk melakukan verifikasi dan validasi kembali terhadap data tenaga non-ASN. Bagi instansi yang belum melakukan input data tenaga non-ASN agar melakukan verifikasi dan validasi data sebelum data tersebut diinput ke dalam aplikasi pendataan BKN, ujar Azwar Anas seperti dilansir laman resmi Kemenparp. Azwar Anas juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada pejabat pembina kepegawaian kementerian, lembaga dan pemerintah daerah yang telah melakukan pendataan tenaga non-ASN yang berada di lingkungan instansi masing-masing. Terima kasih kepada PPK instansi pusat dan daerah yang telah melakukan pendataan di instansi masing-masing, pungkasnya. 6 syarat dan kriteria pendataan pegawai non-ASN, honorer wajib tahu. Badan Kepegawaian Negara (BKN) memulai pendataan pegawai non-PNS atau honorer baik di instansi pusat maupun daerah. Pendataan ini ditujukan bagi tenaga honorer kategori 2 THK2, yakni tenaga honorer yang penghasilan upah gajinya dibayarkan dari non-APBN atau non-APBD seperti melalui BP3, dana komite sekolah, dan lain sebagainya. Syarat dan kriteria pendataan pegawai honorer adalah sebagai berikut. 1. Berstatus tenaga honorer kategori 2 THK2, yang terdaftar dalam database BKN. 2. Pegawai non-ASN yang bekerja pada instansi pemerintah. 3. Pembayaran gaji menggunakan APBN instansi pusat dan APBD instansi daerah, bukan melalui mekanisme pengadaan barang, jasa, individu ataupun pihak ketiga. 4. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 5. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada tanggal 31 Desember tahun 2021. 6. Masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN. Setelah memenuhi ke-6 syarat di atas, pegawai honorer bisa melakukan pendataan pegawai. Pendataan dilakukan oleh dua pihak yakni instansi tempat bekerja dan pendaftar secara individu dengan memasukkan data diri. Alurnya instansi mendaftarkan terlebih dahulu baru tenaga honorer bisa memasukkan data diri. Pendaftaran oleh instansi dilakukan dengan langkah-langkah berikut. 1. Operator instansi memasukkan data tenaga honorer dalam portal pendataan BKN. Tenaga non-ASN yang bisa dimasukkan datanya adalah mereka yang memenuhi syarat. 2. Setelah data dimasukkan oleh operator, tenaga honorer bisa melengkapi data tersebut dalam pendaftaran individu. 3. Setelah proses yang dilakukan individu selesai, instansi wajib kembali melakukan verifikasi dan validasi terhadap data terbaru yang diinput. Instansi juga wajib melakukan finalisasi data. 4. Instansi wajib mengunggah surat pernyataan tanggung jawab mutlak (SPTJM) sebagai tahap akhir pendataan tenaga non-ASN. Setelah langkah pertama dilakukan instansi, tenaga honorer dapat melengkapi data dengan langkah-langkah berikut. 1. Buat akun pendataan non-ASN. 2. Lakukan registrasi agar bisa memonitor,
mengkonfirmasi dan melengkapi riwayat kerja. 3. Data yang telah diinput kemudian dicetak dalam resume yang juga berlaku sebagai kartu pendataan non-ASN. 4. Proses di atas bisa dilengkapi oleh individu sebelum instansi melakukan finalisasi data. Pembuatan akun pendataan non-ASN. Pembuatan akun pendataan dilakukan tenaga honorer sebagai langkah pertama sebelum memasukkan data. Pembuatan akun dilakukan melalui link https://pendataan-nonas.bkn.go.id. Langkah-langkahnya sebagai berikut. 1. Buka link https://daftar-pendataan-nonas.bkn.go.id-akun. 2. Isi data diri berupa NIK, nomor KK, tanggal lahir, email aktif dan nomor ponsel aktif. 3. Unggah dokumen yang diperlukan sesuai petunjuk. 4. Pastikan semua informasi yang diunggah benar kemudian kunci dan cetak kartu informasi pendaftaran. 5. Login kembali dengan akun yang telah dibuat lewat link https://daftar-pendataan-nonas.bkn.go.id-login. 6. Isi biodata tambahan sesuai kolom tertera. 7. Lengkapi data riwayat termasuk bukti pembayaran gaji dan SK jabatan. 8. Teliti kembali semua data yang diunggah sebelum dikunci. 9. Cetak kartu pendataan. Jika ada kendala dalam pembuatan akun, tenaga honorer dapat mengakses bantuan melalui https://helpdesk.bkn.go.id/pendataan-NS. Username pada aplikasi menggunakan NIK. Hore, bagi tenaga honorer diganti jadi pekerja outsourcing gajinya bisa lebih sejahtera. Rencana pemerintah untuk tenaga honorer pada tahun 2023 akan dihapus, untuk profesi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan. Penghapusan honorer ini diamanatkan oleh Menpan RB, Cahyokumolo tertanggal 31 Mei tahun 2022 melalui Surat Edaran Nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022. Amanat ini harus dijalankan para pejabat pembina kepegawaian PPK instansi pemerintah pusat dan daerah, dengan tidak merekrut pegawai non-ASN atau honorer di tahun 2022. Karena pada tanggal 28 November tahun 2023 tenaga honorer akan dihapus. Mengacu UU ASN Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 6, pegawai ASN hanya terdiri dari PNS dan PPPK. Dalam aturan itu tenaga honorer tidak termasuk. Maka Menpan RB meminta PPK melakukan pendataan non-ASN atau honorer dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui Surat Edaran Nomor B-1511-M.SM, pukul 1, 2022. Dalam pendaftaran CPNS 2022 dan PPPK 2022 ada syarat honorer yang diberikan kesempatan untuk dapat mengikuti program tersebut, yakni mendapat gaji dengan bersumber dari APBN, untuk instansi pemerintah pusat dan APBD untuk instansi pemerintah daerah, serta bukan melalui mekanisme pengadaan barang dan jasa baik individu maupun pihak ketiga. Untuk sumber gaji honorer yang berprofesi sebagai pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan bukan dari APBN dan APBD serta besarannya pun tidak jelas. Karena tidak ada peraturan undang-undang yang mengaturnya. Sehingga, tidak ada harapan untuk dapat menjadi CPNS 2022 atau PPPK 2022. Lantas bagaimana nasib honorer 2023, khususnya bagi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan? Mengacu dalam Surat Edaran Nomor B-185-M.SM, pukul 2:03, 2022 pada poin ke-6, Menpan RB menyebutkan, dalam hal instansi pemerintah membutuhkan tenaga lain, seperti pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan dapat dilakukan melalui tenaga alih daya outsourcing oleh pihak ketiga dan status tenaga alih daya outsourcing tersebut bukan merupakan tenaga honorer pada instansi yang bersangkutan. Meskipun tidak memiliki kesempatan untuk ikut dalam pendaftaran CPNS dan PPPK 2022, tenaga honorer berprofesi pengemudi, tenaga kebersihan, dan satuan pengamanan masih bisa bekerja. Tapi dialihkan menjadi tenaga alih daya sistem outsourcing. Maka dengan sistem outsourcing tingkat kesejahteraan dari segi gaji pun akan menjanjikan.
Diawali dengan proses perekrutan tenaga kerja oleh perusahaan alih daya. Perekrutan ini sama dengan perekrutan pekerja pada umumnya. Namun ada yang membedakan dalam perekrutan ini, yakni melalui perantara perusahaan alih daya, bukan secara langsung oleh perusahaan tempat bekerja. Setelah pekerja lulus dalam seleksi di perusahaan alih daya, maka langkah selanjutnya akan dikirimkan ke perusahaan yang membutuhkan pekerja. Sehingga dalam segi status pekerja tercantum pekerja outsourcing, bukan pekerja perusahaan tempat ia bekerja. Jika mengacu pada PP nomor 35 tahun 2021 pasal 18, pekerja outsourcing yang siap untuk dipekerjakan akan terikat dengan perjanjian kerja antara pekerja pihak pertama dan perusahaan alih daya pihak kedua. Perjanjian kerja ini dapat berupa perjanjian kerja waktu tertentu PKWT, atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu PKWTT. PKWT maupun PKWTT dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak pekerja dan perusahaan alih daya. Dalam PKWTT sangat harus dicantumkan secara jelas soal waktu kapan pekerja outsourcing dimulai dan berakhir. PKWT untuk pekerjaan ini bersifat musiman atau pekerjaan yang sifatnya masih dalam tahap percobaan. Untuk soal perlindungan, pemberian upah, syarat kerja, dan perselisihan yang timbul terhadap pekerja outsourcing akan menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya. Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 66, pekerja outsourcing tidak boleh menjalankan kegiatan yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Mereka hanya boleh menjalankan kegiatan jasa penunjang. Lantas bagaimana dengan gajinya? Jika mengacu pada PP nomor 35 tahun 2021 pasal 16, maka besaran uang kompensasi yang diberikan adalah sesuai dengan masa PKWT. PKWT selama 12 bulan secara terus-menerus diberikan uang kompensasi sebesar 1 bulan gaji. Kalau PKWT selama 1 bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 bulan, maka dihitung secara proporsional, yakni masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. PKWT selama lebih dari 12 bulan, dihitung secara proporsional yaitu masa kerja dibagi 12 dikali 1 bulan gaji. Gaji yang digunakan sebagai dasar perhitungan adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Meski ada tunjangan namun hal itu bersifat tidak wajib. Besaran gaji pekerja outsourcing adalah minimal setara dengan UMR yang sesuai dengan daerah masing-masing, dan itu terdiri dari gaji pokok dan tanpa tunjangan tetap. Dengan demikian, kesejahteraan tenaga honorer yang dialihkan menjadi pekerja outsourcing maka lebih terjamin, karena besaran gaji yang didapat diatur melalui peraturan pemerintah dengan besaran minimal UMR.